Kalian semoga sehat-sehat selalu insyaallah. Malam ini alhamdulillah kita sudah mulai masuk ke malam ketiga, di mana malam ini kita akan buat sedikit penjelasan tentang adab ziarah Rasulullah dan Ahlul Bait di Madinah yang akan dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Taufik Ali Yahya, Abah. Nanti boleh semua persoalan-persoalan boleh ditanyakan. Kita pun nanti to be clear, kita akan manasik physical offline di Majelis Al-Hikmah insyaallah in 26 and 27, 2 nights before we go to Umrah insyaallah. Itu saja mungkin dari saya. Boleh untuk mempersingkat waktu, Abah langsung sila untuk menjelaskan sedikit adab ziarah Rasulullah dan Ahlul Bait di Madinah. Saya tambahkan sedikit. Jadi hari keempat kita bertolak dari Makkah ke Madinah. We directly go to Madinah via fast train. So insyaallah sampai tanggal 1 November we already in Madinah. Nanti penjelasan mengenai semua itinerary akan saya update ulang di manasik offline kita nanti, manasik fisikal. Tapi sekarang untuk adab ziarah, pertanyaan-pertanyaan mengenai fikih, mengenai sejarah, boleh kita tanya ke Ustaz Muhammad Taufik Ali Yahya. Alaihi falyatafaddal. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Boleh direkam tadi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأطيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وأبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kita di majelis Zoom, majelis yang mulia insya Allah karena kita akan membicarakan manusia yang mulia, majelis yang dengannya insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan semua salawat dan salam kita kepada Rasulullah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mahabbah tapi mawaddah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah,
beramallah kalian, maka Allah dan Rasulnya serta al-mu'minun, ahlul baitnya akan melihat pekerjaanmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-41 Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Jadi setiap siapapun yang mengucapkan syahadah kepada Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kesaksian dia adalah disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah sendiri. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kesaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan kita akan kesaksian itu adalah kesempurnaan Rasulullah yang menonjol, yaitu maqam syahadah, maqam saksi. Beliau adalah saksi bagi umat, saksi bagi para nabi, bukan saja bagi umat terdahulu, akan tetapi beliau juga saksi bagi semua nabi dan juga para wali Allah. Beliau juga adalah saksi bagi setiap manusia, baik setiap umat maupun para nabi. Maka kita harus meyakini sebelum kelak nanti kita beberapa hari yang akan datang, minggu yang akan datang, perkiraan ada 1 minggu ke depan atau 10 hari ke depan, tepatnya tanggal 1 November, 1 November, insya Allah kita akan lebih mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita sudah mengucapkan salawat dan salam, yakinilah bahwa salawat dan salam yang kita ucapkan itu disampaikan oleh malaikat yang mencatat semua amal perbuatan kita, disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi saksi terhadap semua amal perbuatan kita. Dengan izin Allah, berada di hadapan Rasulullah. Semua berada di hadapan Rasulullah. Beliau memiliki kemampuan untuk mengetahui semua perbuatan orang terdahulu maupun sekarang. Beliau juga memiliki kemampuan untuk mengetahui semua perbuatan para nabi. Beliau adalah saksi bagi perbuatan semua umat dan semua para nabi. Beliau juga adalah saksi bagi setiap perjalanan sejarah yang berlalu maupun yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Beliau juga saksi bagi setiap perbuatan manusia yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan juga yang akan dilakukan. Yang keenam, beliau juga saksi bagi semua akhlak, semua etika yang dilakukan manusia atau yang sedang dilakukan oleh manusia. Yang ketujuh, beliau adalah saksi bagi semua keyakinan, akidah yang ada pada umat terdahulu atau yang akan datang, generasi yang akan datang. Yang kesembilan, semua yang terjadi pada umat terdahulu yang akan datang berada di atas kesaksian Rasulullah dan beliau di hari kiamat berada di tengah-tengah mereka. Kesembilan, di dalam surat ke-56 ayat 49 dan 50, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Dan yang terakhir, yang ke-10, beliau sebagai saksi bagi setiap manusia dan setiap kejadian. Dan Rasulullah adalah satu-satunya saksi dalam pengadilan Allah. Dan karena beliau mengetahui semua apa yang terjadi dan yang akan terjadi, beliau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kesaksian. Kesaksian kita kepada Rasulullah menjadi syarat untuk kita
sebagai orang yang Islam, sebagai orang yang Muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Iman kita kepada Allah, kesaksian kita kepada Allah tidak akan diterima kalau tidak kesaksian kita kepada Rasulullah. Dan begitu juga semua amal perbuatan kita. Doa-doa kita, munajat-munajat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena kesaksian kita kepada Rasulullah, kalau bukan karena salawat kita kepada Rasulullah, kalau bukan karena salam kita kepada Rasulullah, kalau bukan karena mawaddah kita kepada Rasulullah. Mawaddah kita, cahaya mawaddah akan mengantarkan kita untuk berjumpa dan kita sudah dianggap sebagai seorang hamba yang sudah menunaikan kewajibannya, kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Sahibul Asri wa Zaman, cahaya yang terakhir yang cahaya Rasulullah ada pada dirinya, yaitu Sahibul Asri wa Zaman, Imam Ajalallahu Farajahu Syarif, Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntazar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad nabiyyu rahmatik wa karimati nurik wa antamla qalbi nural yaqin wa sadri nural iman wa fiqri nural niyat wa azmi nural ilm wa quwwati nural amal wa lisani nural sidqi wa dini nural basair min indik wa basari nural diya wa sam'i nural hikmah wa mawaddati nural mualah li Muhammadin wa alih hatta alqaq wa qad wafaitu bi ahdika fatughasiyani bi rahmatika ya waliyu ya hamid. Itulah ungkapan tentang doa agar kita bisa berjumpa, bertemu kelak nanti. Tentu perjumpaan kita, pertemuan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditentukan kalau kita betul-betul mempunyai keimanan, keyakinan, kesaksian kita kepada Rasulullah, tentu didasari dengan keyakinan kita, keimanan kita, niat kita, ilmu yang kita harus jalani, amal perbuatan yang harus kita jalani sebagaimana yang diperintahkan kita untuk beramal, dan juga amal kita meyakini disaksikan, dan semua amal perbuatan kita itu adalah ketaatan kita kepada agama kita, ketaatan kita kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan semua itu didasarkan dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kemudian kita dituntut untuk mawaddah kepada Rasulullah. Beda dengan cinta. Cinta hanya sekedar ucapan lisan, tapi mawaddah ada kewajiban yang harus dipenuhi. Seorang yang membangun rumah, seorang yang melakukan pekerjaan apapun, yang mengajak yang lain-lainnya, kalau dia tidak memberikan upah terhadap orang yang dipekerjakan, maka perbuatan yang dia lakukan, membangun rumah, membuat sesuatu tanpa upah yang diberikan, maka perbuatan itu adalah perbuatan ghasab, mengambil hak orang lain, dan itu tidak sah. Ketika perbuatan ghasab tidak sah, maka secara otomatis ibadah kita tidak sah, tidak diterima. Makanya kita diminta untuk mawaddah sebagaimana perintah Allah kepada Rasulullah, ma as'alukum alaihil ajr illal mawaddata fil qurba. Mawaddah kita kepada Rasulullah adalah bentuk kewajiban kita untuk memenuhi, bukan hanya kita mencintainya, tetapi kita harus mengikuti kewajiban-kewajiban yang diajarkan kepada kita. Kalau kita tidak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, banyak orang yang bersalawat kepada Rasulullah, tapi tidak salim, tidak taslim. Salawatnya hanya sekedar di lidahnya, tetapi tidak merasuk ke dalam kalbunya, tidak masuk ke dalam niatnya, tidak masuk ke dalam ilmunya dan perbuatannya, tidak masuk dalam telinga dan pikiran hatinya, sehingga semua yang diucapkan tidak sampai pada apa yang dimaukan daripada syarat-syarat daripada mawaddah itu. Syarat-syarat mawaddah itu tentu didasarkan dengan penglihatan kalbu,
cahaya kolbu, cahaya sadar, cahaya niat, cahaya amal perbuatan, cahaya ilmu, cahaya agama, dan cahaya pandangan, serta cahaya pendengaran. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita kepada makna mawaddah kepada Rasulullah, ketika kita ingin mendatangi Rasulullah nanti, tentu Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan syarat seseorang untuk datang kepada Rasulullah, syarat seseorang untuk diterima oleh Rasulullah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, walau annahum idzalamu billahi samil alim minasyaitonir rajim, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ketika kita ingin mendatangi kota Madinah, kota yang kalau kita datang ke tempat itu beribadah, tempat itu akan melipat gandakan keberadaan kita di tempat itu. Ibadah kita bukan hanya sekedar sholat kita, puasa kita. Kalau kita bernazar untuk berpuasa di Madinah, kita boleh berpuasa di Madinah 3 malam, 3 hari misalnya kalau kita niat nazar. Kemudian kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendatangi kota Madinah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalau ada orang-orang yang melakukan berbagai macam kezaliman, dia mendatangi Rasulullah, fastaghfirullah. Dia memulainya dengan beristighfar. Tentu istighfar yang dia lakukan sebagaimana istighfar yang diajarkan oleh manusia, yang disebut oleh Rasulullah sebagai pintu ilmunya. Istighfar bukan hanya ucapan, tapi istighfar itu ucapan disertai dengan penyesalan, berjanji tidak mengulangi lagi, membayar kewajiban yang pernah ditinggalkan, mengembalikan hak manusia yang pernah diambil, kemudian dia membersihkan dirinya dari berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian dia membuat capek tubuhnya sebagaimana tubuhnya pernah digunakan untuk maksiat. Kalau dia sudah melakukan perbuatan seperti itu, maka bukan saja istighfarnya dia, tetapi Rasulullah, bukan hanya lafal istighfarnya, tapi Rasulullah lah yang akan mengistighfarkannya. Wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itulah harapan kita ketika kita ingin datang ke Madinah. Bukan hanya sekedar amal ibadah kita yang dilipat gandakan lebih dari 1000 kali lipat, tetapi kita ingin disucikan di kota Madinah. Kita akan mendapatkan istighfarnya Rasulullah. Kita akan mendapatkan tempat di mana yang kita datangi itu kota Madinah, melebihi arasnya Allah Subhanahu wa taala. Di kota itu, di tempat di mana Rasulullah dikuburkan, di mana Sayyidah Fatimah dikuburkan, di mana para imam ma'sumin dikuburkan. Ada Imam Hasan, ada Imam Ali Zainal Abidin, ada Imam Muhammad Bagir, ada Imam Ja'far Shadiq, ada arba' ma'sumin di Baqi, dan ada 2 Rasulullah dan Az-Zahra. Di sampingnya Rasulullah ada Az-Zahra, ada 6 manusia suci yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka yang mendatanginya, mereka pasti akan disucikan oleh Allah dan mendapatkan tempat yang mulia. Kita insya Allah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mendatangi Madinah, sebelum kita mendatangi kota Mekah Ka'bah Al-Mukarramah, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bukan saja melipat gandakan ibadah kita, tempat di mana para malaikat-malaikat, ada puluhan ribu malaikat tiap hari turun dan akan mengaminkan semua permohonan-permohonan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan kita dan memberikan kesempatan untuk kita untuk berdialog, bermunajat, berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang sedang kehilangan tempat mereka, yang sedang dibombardir manusia-manusia yang jahat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan orang-orang yang jahat itu sebagaimana janjinya, idza ja'a wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazar. Kejahatan kaum Zionisme Israel pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah ridha la yuslihu amalal mufsidin.
Mereka adalah kelompok-kelompok yang merusak di muka bumi, yang menghancurkan tempat-tempat ibadah, menghancurkan rumah-rumah sakit, dan membunuh, membantai anak-anak kecil. Dan pasti perbuatan-perbuatan itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, dan Allah pasti akan mengutus hamba-hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membalaskan semua kezaliman-kezaliman. Semua itu pasti akan diberikan pelajaran demi pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelompok-kelompok. Mereka akan diazab di dunia maupun di akhirat nanti. Sanu'adzibuhum marratain. Kelompok-kelompok yang munafik pun juga membiarkan, tidak bersuara terhadap kezaliman yang terjadi, maka mereka pasti tidak akan mendapatkan ridho dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kelak termasuk orang-orang bukan hanya beriman dengan kesaksian, tetapi beriman dengan kekuatan yang kita miliki, dengan ucapan kita, dengan tangan kita, dengan harta kita, dengan semua pikiran kita. Sehingga kelak kita nanti akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba yang dirindukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan kepada host putra saya Hadi sebagai host yang akan membimbing atau membuka pertanyaan tanya jawab untuk kita membicarakan lebih detail lagi tentang Rasulullah, tentang adab berziarah kepada Rasulullah, tentang bacaan-bacaan yang akan kita lakukan saat kita nanti berada di Madinah, dan juga ada adab-adab sebelum kita berangkat. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Taufik Ali Yahya Abah atas pencerahannya. Kurang lebih 23 minutes kita sudah live, dan ada sedikit mungkin pertanyaan-pertanyaan dari puan-puan, tuan-tuan, silahkan. Yang coba mungkin akan saya mulai sedikit. Ada pertanyaan, apakah benar, ini kita bertanya sedikit masalah sejarah, jadi biar hidup, kita punya majelis. Dan tadi disebutkan oleh Ustadz Muhammad Taufik, oleh Abah, bahwa di sebelahnya makam Rasulullah itu adalah makamnya Sayyidah Fatimah. Namun physically right now kita lihat itu adalah makam dari Abu Bakar dan Umar. Nah, macam mana kita bisa paham nih, apakah betul sejarah yang mana? Lalu bila mungkin itu adalah makam sahabat atau makam Sayyidah Fatimah, boleh tak kita ziarah, atau macam mana kita nak ziarah, adab-adab apa saja yang bisa kita lakukan saat kita ada di Raudhah? Nah itu. Mau dijawab? Silakan dijawab dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan Fatimah ruhi baina jambai, Fatimah qalbi. Putriku Fatimah adalah qalbuku. Putri Fatimah adalah bagian daripada jiwaku. Fatimah bat'atum minni, man adaha faqad adani. Yang menyakiti dia adalah menyakiti aku. Yang mencintai dia adalah mencintai aku. Kita harus meyakini bahwa kedekatan seseorang tentu bukan hanya bicara tentang kedekatan fisik, tetapi kalau kedekatan fisik, banyak orang yang dekat dengan Rasulullah, menyaksikan Rasulullah, bahkan bagian juga nasabnya bernasab kepada Rasulullah, tapi mereka yang tidak mengimani Rasulullah, pasti kelak mereka tidak akan pernah bersama Rasulullah. Kita tidak akan berbicara tentang case Rasulullah cuma hanya sekedar orang yang beriman itu bersama Rasulullah, tetapi jelas bahwa kita kebersamaan itu bukan kebersamaan secara fisik, tetapi kebersamaan itu adalah kebersamaan kita nanti kelak di hari kiamat. Mereka-mereka yang menghina Rasulullah, mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah, Rasulullah berjanji bahwa yang mereka menyakiti Rasulullah, dan orang yang menyakiti Rasulullah pasti tidak akan bersama Rasulullah. Siapapun boleh beriman dan meyakini keberadaan ada beberapa, semuanya ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di Mekah ketika Imam Ali Zainal Abidin ditanya, begitu banyaknya orang yang berada di Mekah bermunajat kepada Allah,
tetapi ketika matanya diusap oleh Imam Ali Zainal Abidin, dalam riwayat lain diusap oleh Imam Ja'far Shadiq, bahkan mereka melihat bukan manusia yang bertalbiyah, bukan manusia yang bermunajat, tapi binatang-binatang yang banyak yang ada di sekitar itu. Tapi kita meyakini bahwa saya juga berjumpa dengan para maraji, para orang-orang yang suci, ketika dia menasehatkan, kemudian keluar dari kalimat-kalimatnya. Memang hakikatnya adalah orang-orang yang beriman itu nanti kelak akan bersama Rasulullah. Orang-orang yang tidak mau menggunakan apa yang menjadi nasihatnya Rasulullah, mereka punya mata, tidak melihat kemuliaan Rasulullah, punya telinga, tidak mendengar apa yang dijadikan oleh sabdakan Rasulullah, kelak mereka tidak, wujud mereka belum menjadi manusia sebenarnya. Maaf mereka kal an'am balhum adallus sabil. Dan banyak yang kita meyakini berbagai macam hal. Rasulullah bukan hanya sekadar manusia-manusia yang layak untuk kita imani secara lisan, tetapi kita ingin bergabung dengan dia. Di dalam banyak salawat yang kita diajarkan, salli ala Muhammad wa ali Muhammadin fil awwalin fil akhirin fil mala'il a'la fil mursalin, ujungnya a'ti Muhammad wal wasila wa syaraf fadila, amantu bi Muhammad wa lam arahu fala tahrimni yaumal qiyamati tahu warzuqni suhbatahu wa tawaffani ala millatihi waskini min audihi masyraban rawiyatan la admahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama amantu bi wa alihi wa lam arahu fa'arini fil jinani wajhah. Allahumma balligh ruha Muhammad anni tahiyatan katsiratan wa salama. Iman kepada Nabi Muhammad tentu harus didasarkan dengan amin, dengan ketaatan. Bukankah orang yang taat pasti akan bersama Nabi? Jadi orang yang amin, dia pasti aman di dunia ini, dan dia kelak juga akan aman di akhirat. Jadi kita harus meyakini siapapun yang beriman, bukan hanya keberadaan secara fisik. Bisa saja orang yang keberadaan secara fisik didoakan oleh sekian banyak orang. Di seluruh dunia orang mendoakan dia, tetapi apakah doa-doa itu dikabulkan oleh Allah? Berapa banyak orang yang berdoa, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari bacaan mereka. Rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang berdoa, mereka juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran dan berdoa, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Orang berdoa tetapi di saat yang sama mereka berdusta, tidak ada satupun doa-doa mereka atau doa orang lain yang akan sampai kepada mereka. Bukankah Az-Zahra juga pernah menyebutkan bahwa orang yang meremehkan sholat, maka mereka akan disiksa dengan 15 siksaan. Di antara bentuk siksaannya adalah doanya tidak diterima. Dan doa orang-orang yang mendoakan dia. Tadi pagi saya terdapat dialog dengan saudara saya. Dia bilang, bukankah ada banyak orang yang setiap hari mengucapkan salam dan berdoa dengan orang-orang yang kita yakini bahwa mereka menyakiti Rasulullah, menyakiti Sayyidah Zahra. Bukankah orang yang banyak mendoakan yang lain? Tentu doa-doa itu kalau tidak memenuhi syarat, doa-doa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah, sholat, doa, dan lain sebagainya, sholawat, doa, apapun yang kita ucapkan, yang kita yakini bahwa yang akan diterima oleh Allah adalah yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Syaratnya adalah diantaranya adalah syaratnya adalah keimanan. Iman itu adalah ketaatan. Apakah orang itu taat penuh apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasul-Nya? Kalau dia taat, pasti dia akan aman dan kelak dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup panjang jawabannya. Silakan, itu pertanyaan yang bagus sekali yang membuka untuk kita semua. Silakan mungkin yang lain yang akan bertanya. Boleh, Tadi ada silakan. pertanyaan yang ada pertanyaan dari Umi Kam tentang Umi Kamsia ya, Umi Kam. Kamsia yang ukhti Kamsia yang bertanya tentang adab ziarah
adab sebelum mendatangi Rasulullah, adab berpuasa. Kalau kita tidak mampu, apakah berpuasa itu boleh kita lakukan puasa? Tentu puasa sebelum kita berangkat. Di antara adabnya kita harus berpuasa 3 hari sebelum berangkat. Jadi kalau saya berangkat tanggal 26 berarti saya puasanya di tanggal 23, 24, 25. Kalau yang di Singapura, kalau dia berangkatnya tanggal 28, berarti dia mulai berpuasa di tanggal 25, 26, 27. Itu di antara bentuk puasa yang harus dilakukan. Kalau dia berhalangan puasa atau karena dia ada musafir, maka puasanya bisa diganti dengan sedekah, memberi makan orang, atau dengan dia membaca tasbih. Ada yang kurang tadi pertanyaan, silahkan Kamsia, yang ada apa yang mau ditanyakan lagi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tentang adakah perbezaan kalau kita nak buat umrah ni, kita datang Mekah dulu dengan kita datang ke Madinah dulu, ada tak perbezaannya dalam Ahlul Bait ni? Iya, ada beberapa pertanyaan tadi saya lupa untuk jawabnya. Bagus itu diulangi lagi. Banyak yang memahami tentang kemuliaan Madinah untuk didatangi terlebih dahulu, atau kemuliaan Madinah belakangan untuk disampaikan. Nabi pernah menyampaikan, "Man zara Makkah walam yazuruni faqad jafani." Yang mendatangi Mekah tapi tidak menziarahi aku, maka mereka adalah mengecewakan aku. Jadi artinya ada orang yang mendatangi Mekah tapi tidak mendatangi Madinah. Dia mengecewakan Nabi. Artinya dia tidak mendapatkan nilai yang besar di sisi Nabi. Ada orang yang mendatangi Madinah, kemudian dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dia juga tidak akan diterima satupun ibadah dia yang berada di Mekah. Karena keyakinan dia untuk datang ke Mekah semua adalah ajarannya Rasulullah. Kalau dia tidak beriman, tidak mawaddah kepada Rasulullah, begitupun juga dia kekurangan. Jadi mana yang mulia antara Mekah Madinah? Secara tempat memang Madinah lebih mulia. Tapi yang mana yang dulu kita lakukan? Dua-duanya punya kemuliaan. Kalau kita misalnya ada jadwal yang mana la yukallifullahu nafsan illa usaha, yang penting kita mendatangi dua-duanya. Apakah yang harus Mekah dulu atau harus Madinah dulu? Dua-duanya ada kemuliaan yang disampaikan oleh Rasulullah. Fahtim bina, itu untuk membicarakan tentang Madinah. Kalau Anda sudah mendatangi Mekah, maka sempurnakanlah, datanglah kepada kami. Kalau kalian sudah datang kepada kami, maka datangilah tempat-tempat yang pernah kami lakukan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Mekah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Begitu juga mereka yang ingin berangkat haji, mereka ada yang berangkat haji ke Mekah dulu, ada yang berangkat haji dari Madinah dulu. Kedua-duanya adalah merupakan kewajiban. Mendatangi Mekah wajib, mendatangi Madinah juga wajib. Kapan yang mana dulu kita lakukan? Sesuai dengan jadwal, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan flight yang menentukan kita, atau sesuai dengan jadwal haji. Ada orang yang jadwal haji yang sudah ditentukan dia harus berangkat dulu ke Mekah, maka dia akan harus sempurnakan dengan Madinah. Ada yang berangkat dulu di Madinah, dia akan selesaikan juga di Mekah. Begitu juga umroh. Ya, jadi artinya kedua-duanya it's okay. Yang penting dua-duanya kita harus meyakini dua-duanya adalah tempat yang mulia. Kalau kita ingin mulia, maka yakinilah tempat yang mulia itu, kita sucikan diri kita jaga diri kita. Jangan sampai kita berada di tempat yang mulia, kondisi kita tidak termuliakan atau tidak mulia secara tutur kata, secara gerak-gerik kita. Sila yang lain. Oke, alhamdulillah. Clear enough, cukup jelas. Umikam, ada pertanyaan dari Ibu Paini. Salam Ustadz. Puasa 1 minggu sebelum berangkat umroh itu bagaimana Ustadz? Puasa 1 minggu. Puasa sebelum yang keberangkatan pergi umrah gimana? Puasanya 3 hari disunahkan. Karena sumu tasihu. Ada adab untuk berpuasa itu, karena berpuasa itu akan mendatangkan ampunan Allah.
Puasa akan mendatangkan kesehatan. Puasa adalah adab untuk kita mendatangi tempat-tempat yang suci. Kita harus mensucikan diri kita, karena dengan cara kita berpuasa nanti Allah akan, karena perbuatan yang akan kita lakukan memerlukan tenaga, memerlukan kekuatan, memerlukan pikiran, maka kita mohon kesehatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa mengikuti tuntunannya. Kalau 1 minggu sebelumnya, lihat kondisi kita, apakah kita memungkinkan dengan puasa 1 minggu, tetapi adabnya cuma 3 hari cukup. Tapi kalau kita ingin berpuasa, memang sudah menjadi tradisi hampir tiap hari puasa, selagi puasa itu tidak berbahaya untuk kita, tidak mudarat untuk kita, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya cuma 3 hari. Kalau kita memang ada kodok puasa yang harus belum kita bayar, kita lihat bayar kodok puasanya. Mudah-mudahan nanti puasa itu juga menjadi kekuatan Iya. yang bisa kita dapatkan dari puasa itu. Alhamdulillah, terima kasih. Cik Ros raise her hands. Pertanyaan silakan Cik Ros. Halo. Di unmute lah. Bila waktu yang sebaiknya untuk kita sama-sama booking masuk ke Rauda? Okey. Sebab kita gunakan apps kan, aplikasi kan untuk masuk ke sana. Jadi bila waktu yang sebaiknya untuk kita sama-sama booking? Nanti biasanya ada yang bookingkan, ada saya punya murid di sana. Nanti mereka yang akan bookingkan kita. Kadang-kadang kalau kita booking sendiri, kadang-kadang ada trouble juga, kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang tidak masuk. Nanti ada saya punya santri, saya punya murid yang di Madinah, nanti yang akan membawa rombongan kita, khusus yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki saya yang akan bawa. Kalau orang yang rombongan perempuan, karena laki-laki tidak bisa bawa, saya hanya bisa mengantarkan sampai pada pintu tempat untuk mereka masuk. Tapi yakinilah bahwa Raudhah itu jangan hanya kita memahami hanya terbatas dalam ukuran berapa kali berapa meter saja, karena ketika kita melihat ada riwayat juga yang mengatakan bahwa seluruh masjid Madinatul Munawwarah itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Antara makamnya Rasulullah dengan Baqi, dia Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi tempat Raudhah yang hanya dibatasi, Raudhah itu cuma untuk kita sampai ke sana. Sampai ke sana pun juga apa yang kita lihat, memang boleh kita menyentuh itu mimbarnya Rasulullah atau tempatnya ya Rasulullah pernah berada di situ. Bukankah Rasulullah juga hampir setiap harinya melakukan perjalanan dari tempat beliau, dari rumah beliau ke Baqi. Jadi antara rumah beliau ke Baqi itu pun juga Raudhah min Riyadil Jannah. Jadi banyak Raudhah min Riyadil Jannah itu yang harus kita yakini. Yang beliau setiap pagi pun juga berbagi makanan ke tempat di mana tempat itu khilafah beliau diambil, tidak diberikan kepada haknya. Beliau juga mengelilingi beberapa wilayah-wilayah kota Madinah. Tidak ada satupun tempat yang beliau pernah melangkahkan kaki, dan tempat itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Itu yang diyakini juga oleh sebagian ulama, sehingga ketika Rasulullah berada di Arafah, banyak orang-orang yang ingin berdekatan dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa semua yang ada di sekitar ini adalah Arafah, dan para ulama menyebutkan di mana Rasulullah pernah berada, dia adalah tempat itu akan menjadi Raudhah min Riyadil Jannah sebagaimana yang dijanjikan. Jadi kita jangan memahami Raudhah min Riyadil Jannah hanya terbatas, hanya tempat yang kecil, tempat yang sempit, tapi kita meyakini tempat itu adalah tempat seluas keyakinan kita, seluas pemahaman kita. Bukankah di mana tempat pun kita tidak pernah tidak dipandang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan kita kepada Rasulullah, kesaksian kita kepada Rasulullah, ucapan syahadah kita kepada Allah dan Rasulnya di tempat itu. Bukankah kita sedang berada di hadapannya Rasulullah? Maka syarat seseorang yang menjadi keajaiban malaikat ketika melihat umatnya Nabi Muhammad yang keluar dari kuburnya memiliki 2 sayap dan dia bisa terbang
pergi dari satu sorga ke sorga yang lain. Malaikat itu bertanya, kalian ini siapa? Kami adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian tidak melihat melakukan melewati sirat, melewati jahanam, melewati ditimbang amal perbuatan kalian di mizan? Mereka menjawab, tidak. Amalan apa yang menyebabkan kalian bisa mendapatkan dua sayap yang seperti kami para malaikat yang bisa bebas melintasi dari satu sorga ke sorga yang lain? Maka umat yang menjadi umatnya Rasulullah menjawab, kami malu di hadapan Allah. Kami tidak ingin melakukan perbuatan dosa karena semua tempat dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Kami malu untuk berbuat dosa. Dan yang kedua, kami ridho dengan apapun yang dibagikan oleh Allah kepada kami. Dua hal saja yang menyebabkan nanti kelak yang akan menjadikan kita mempunyai dua sayap. Satunya kita malu, yakin malu itu adalah al-haya minal iman, bahwa tidak ada tempat yang kita tidak dilihat oleh Allah, tidak ada tempat yang kita tidak dilihat oleh Rasulullah dan Ahlul Bait dan para malaikatnya. Dan yang kedua, kita menerima apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, ridha bima qasamallahu alaina. Kita ridho terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Dengan dua hal inilah kita kelak nanti akan bisa terbang ke sorga, dari satu sorga ke sorga yang lain. Jadi kita jangan hanya meyakini pemahaman raudhah yang sempit, yakinilah bahwa dimanapun tempat kita ridho dengan ketentuan Allah, meyakini bahwa kita sedang dilihat oleh Allah dan Rasulnya, kesaksian kita kepada Allah dan Rasulnya, kesaksian bukan hanya kita bersaksi, tapi kita juga disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, menerima apapun ketentuan Allah, itu yang akan menyebabkan kita kelak bersama Rasulullah. Al-mar'u ma'aman ahab fid dunya wal akhirah. Seseorang bersama orang yang dia cintai di dunia maupun di akhirat. Lanjut, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh sila, apa yang mau ditanya silahkan. Saya sedikit share screen tadi PDF yang Abah share. Oke. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya sikit, just mungkin seringkasnya lah Ustaz boleh terangkan tentang sejarah Hajarul Aswad. Pasal kalau dulu kita pembacaan kita banyak dalam bentuk sunyi. Kalau Ahlul Bait ni so far belum jumpa lah kan. Ini secara ringkas, dan apa signifikan Hajar Aswad tu sendiri? Okay. Maksudnya yes. Hajar, Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Hajarul Aswad tadinya dia bukan aswad, tadinya dia abyad. Hajarul Aswad itu hajar batu, aswad hitam. Dia berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak-anak Adam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari sorga, maka Allah juga mengirimkan batu sorga. Dan Allah mengirimkan batu sorga awal mulanya berada di Bukit Jabal Abu Gubais. Kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril untuk membuat segi empat Ka'bah untuk ditaruhkan itu batu sorga. Dan Nabi Adam ketika ingin bertobat menyesali perbuatannya, maka Allah menyuruh Nabi Adam untuk mendatangi itu batu putih cahayanya yang menerangi alam semesta. Dalam riwayat katanya, ada riwayat, banyak riwayat yang terjauh katanya Nabi Adam berada di India, ada yang mengatakan di Bukit Sofa, ada yang di Bukit Sofa Adam, dan Hawa di Bukit Marwah. Ada beberapa riwayat. Ala kulli hal Nabi Adam untuk datang ke sana. Setelah sampai Nabi Adam di tempat itu, Nabi Adam berpuasa, kemudian selama 3 hari Nabi Adam berpuasa. Itu yang menyebabkan kita ketika kita mau datang ke Mekah maupun datang ke Madinah, kita dianjurkan ke berpuasa. Atau ketika kita ingin musafir berziarah, kita dianjurkan berpuasa, sebagaimana yang diperintahkan juga kepada Nabi Adam sebelumnya. Nabi Adam berpuasa, kemudian tubuhnya yang penuh dengan akibat dosa, atau karena mungkin ada perjalanan yang jauh, tubuhnya hitam gelegam, dengan puasa 3 hari berubahlah tubuhnya menjadi putih kembali. Itulah yang dinamakan Ayyamul Bid, sehingga Nabi Adam singgah di Ka'bah itu dalam riwayat di bulan Rajab
13, 14, dan 15 Rajab. Kemudian Nabi Adam melakukan tawaf, kemudian Nabi Adam mengucapkan sholawat, kemudian Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah disaksikan juga oleh batu Hajarul Aswad yang tadinya abyad. Setelah Nabi Adam diterima taubatnya untuk menghadap kepada Allah, maka Nabi Adam berdoa, ya Allah, anak cucuku juga terima taubatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menerima kalau anak cucunya datang menghadap juga ke Ka'bah, menghadap juga ke Hajarul Aswad yang akan dicatat, yang akan direkam oleh Hajarul Aswad. Tidak ada satupun umat di seluruh dunia yang menghadap ke Ka'bah. Di situ ada Hajarul Aswad, maka semua amal dia terekam di situ. Maka Allah menyebutkan kepada Nabi Adam, kalau anak cucumu datang ke sini, aku akan terima taubatnya. Kalau dia belum sempat datang ke sini, dia menghadap saja, maka aku pun juga akan menerima taubatnya. Taubat artinya tubu ilallah, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat yang terkesan tidak menghormati Hajarul Aswad, bahkan mengucapkan kata-kata, hei batu, kalau kau tidak dicium oleh Rasulullah, aku tidak sudi untuk menciummu. Kemudian Imam Ali, dalam riwayat yang lain juga Salman mengatakan kepada orang yang mengucapkan itu, Rasulullah bukan mencium saja, tapi Rasulullah meyakini bahwa batu ini mempunyai kemuliaan, dia batu di antara batu-batu sorga. Itu bahkan Salman mengatakan batu itu mungkin terlihat oleh kita kecil, tetapi hakikatnya dia lebih besar daripada gunung Jabal Abu Qubais itu sendiri. Dan tidak ada satupun orang yang menghadap ke Ka'bah kecuali semua perbuatan mereka direkam oleh batu itu, dan kelak mereka akan mendapatkan rekaman demi rekaman perbuatan yang mereka lakukan ketika mereka memuliakan dan menghadap ke Ka'bah. Makanya setiap hari Allah menurunkan banyak sekali rahmat kepada orang-orang yang menghadap kepada Ka'bah saja, menghadap kepada batu Hajarul Aswad saja, maka berguguran dosa-dosanya. Itu keyakinan kita sebagaimana yang diajarkan oleh riwayat Ahlul Bait, sehingga memandang Ka'bah akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni, karena di situ adalah batu sorga, batu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu merekam semua amal perbuatan. Itulah sebabnya kita menghadap kepada Ka'bah, karena di situ ada batu sorga. Bukan hanya batu sorga, dalam riwayat yang lain di Hijr Ismail ada angin sorga. Kemudian di belakang Ka'bah itu ada pintu di mana ibunda Imam Ali, Fatimah binti Asad masuk. Itu adalah pintu di antara pintu-pintu sorga. Dan di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad itu ada para anbiya, para nabi-nabi yang dikuburkan, dan mereka adalah manusia-manusia sorga. Ka'bah terdiri dari 4 unsur, ada batu sorga, ada angin sorga, ada dinding batu sorga, dinding subhanallah, ada dinding alhamdulillah, yang di situ ada angin sorga, yang sejarahnya ketika ibunda Nabi Ismail, Sayyidatina Hajar, yang kepanasan yang luar biasa, dia berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, kemudian Allah mengirimkan dari celah-celah dinding Hijr Ismail angin di antara angin-angin sorga, sehingga kita dianjurkan kalau lewat di sana, dan dia mewakili dinding alhamdulillah. Jadi dinding subhanallah ada Hajarul Aswadnya di depan, ada pintunya, dan di dinding yang kedua adalah Hijr Ismail, dan Rasulullah sering berada di tempat itu. Kita bisa merasakan kalau panas yang sangat luar biasa, di tempat Hijr Ismail ada tiupan angin sorga. Kemudian di antara Hijr Ismail sampai ke rukun Yamani, itu ada di pojok pintu rukun Yamani, itu ada pintu Babul Mustajar. Di situ diterima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam ingat sholawat kepada Nabi Muhammad, diterima dengan kalimat dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, diterima taubatnya. Kalau kita sampai di pintu itu, kita mengucapkan tub ilayya hatta atuba ini hatta la a'uda, kita mengucapkan sholawat. Dan kita juga mengucapkan, para ulama mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin, karena, dan juga kita mengucapkan ziarah aminullah. Nanti insya Allah dari semua dinding-dinding itu kita akan mengucapkan ziarah demi ziarah Jabrail, misalnya ada doa Jabrail, ziarah kepada Nabi Ismail dan Hajar, ziarah kepada para anbiya wal mursalin, ziarah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu di tempat di mana Imam Ali bin Abi Thalib pertama kali membuka matanya ketika jasadnya
disentuh oleh Rasulullah selama 3 hari. Ada riwayat mengatakan 5 hari Imam Ali bersama ibunda Fatimah binti Asad masuk ke dalam Ka'bah, dan di situ dilahirkan Imam Ali. Ketika Sayyidatina Fatimah binti Asad akan keluar, selama beberapa hari matanya Imam Ali masih tertutup. Ketika mata Imam Ali disentuh oleh tangan Rasulullah, maka Imam Ali melihat. Imam Ali mengatakan, ana awal wa ana akhir, ana zahir wa ana batin, ana uhyi wa ana umid, ana hayyun la yamut. Aku orang yang pertama kali melihat wajah Rasulullah. Aku orang yang terakhir kali yang memakamkan melihat wajah Rasulullah. Aku ana awal, ana akhir, ana zahir. Aku memiliki ilmu zahir, aku memiliki ilmu batin. Ilmuku tidak akan pernah pupus, tidak akan pernah sirna sampai hari kiamat. Itu yang kita harus yakini. Antara rukun Yamani, Hajarul Aswad, rukun Yamani dan Hajarul Aswad, yang kita dianjurkan untuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Karena di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad ada puluhan, ada ratusan para anbiya yang dikuburkan, dan mereka adalah manusia-manusia ahli sorga. Jadi ada dinding sorga, ada batu sorga, ada angin sorga, ada pintu sorga, dan ada manusia sorga. Itulah unsur yang ada di 4 sisi Ka'bah. Ka'bah itu terdiri ada 4 sisi. Jadi ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada dinding subhanallah, dinding alhamdulillah, dinding la ilaha illallah, dan dinding subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, dan dinding Allahu Akbar. Itu yang harus kita yakini, itu yang diajarkan oleh keluarga suci Nabi. Pertanyaannya bagus, sehingga jawabannya cukup. InsyaAllah, Masya Allah Ustaz. Panjang, Alhamdulillah. jawaban panjang. Syukran. Ada Sayyid Ali dan Cik Ros masih raise their hands. Sayyid Ali dulu, S. Ali. S. Ali ni siapa ni? S. Ali. Habib Ali Al-Kaf. Assalamualaikum. Oh, okay. Ini Cik Sauda, baru Ali je. Ya. Okey, Cik Sauda. Ini soalan saya Ustaz, berkenaan dengan Raudah tadi. Kan kalau dulu Raudah kita bila-bila masa boleh masuk, sekarang kan terhad. Jadi berapa kali ke waktu kita nanti berada di Madinah, berapa kali kita boleh masuk ke Raudah? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, minggu lepas berkenaan dengan tawaf, umrah. Umrah yang kalau kita nak buat yang kedua kali. Ustaz, kalau saya salah, minta maaf Ustaz. Ustaz bilang waktu kita nak umrah yang kedua kali, kita boleh menamakan seseorang atau arwah ataupun siapa-siapa yang kita ingin umrahkan. Adakah umrah tu satu nama kita boleh pahalanya pada orang ramai? Bagaimana Ustaz? Okey, Assalamualaikum. Nanti tadi kalau ibu-ibu yang kepingin hampir tiap hari ingin masuk ke Raudhah, bisa masuk dari pintu 40. Nanti ada yang ngasih. Kalau dia nanti akan masuk ikut rombongan, ikut antrian, jadi tetap aja nanti ada cut, ada pembatas, yang bisa kita lihat di Raudhah itu. Jadi artinya kalau kita mau tiap hari untuk melihat Raudhah, kita tiap hari melihat kubahnya Rasulullah, tiap hari kita akan datang ke sana. Mata kita akan lihat di pintu di mana malaikat Jibril datang, malaikat Mikail datang, malaikat-malaikat yang lain datang. Dan di tempat itu, kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan mata akhirat kita, kita akan bisa melihat, bukan hanya melihat hanya sekedar Allah, bahkan kita juga melihat peristiwa demi peristiwa yang pernah terjadi. Jadi artinya kapan saja sebenarnya kita bisa memahami. Tapi jangan kita pahami Raudhah dengan pemahaman yang sempit sebagaimana para Wahabi hanya membatasi Raudhah, atau orang-orang tertentu yang belum mendapatkan ilmu membatasi Raudhah itu cuma dari ukuran 10 meter kali 10 meter saja, atau tempat di masjid pertama kali Nabi berada, bainal mimbar wa qabri Raudhah min riyadil jannah. Mereka membatasi antara kubur dan mimbarku adalah Raudhah min riyadil jannah. Kita meyakini bahwa Raudhah min riyadil jannah adalah
di mana saja ketika kita berada dan saat itu kita meyakini kita dilihat oleh Rasulullah dan kita memandang Rasulullah, mendengar suara Rasulullah, kita sebenarnya bersama hakikat surga itu sendiri. Banyak orang-orang di zamannya Imam Ja'far Shadiq ketika Imam Ja'far mengatakan ini adalah tongkatnya Rasulullah, sehingga semua orang menciumi tongkat itu. Kemudian Imam Ja'far mengatakan mereka sibuk menciumi tongkat dalam bentuk benda, padahal aku ada darahnya Rasulullah. Mereka tidak meyakini tentang keberadaan aku. Mereka meyakini tongkat, mereka mencium tongkat, tetapi mereka tidak taat, tidak meyakini bahwa aku adalah bagian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bukan hanya sekedar itu, tetapi kita apapun yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran, yakinilah bahwa itu adalah hakikatnya adalah suaranya Rasulullah. Kalau kita baca doa membaca Al-Quran, wa kalamukan natik ala lisani nabiyik, dia adalah tutur katanya Nabi. Jadi kita harus meyakini yang lebih dalam, meyakini bukan hanya satu makna, baik itu makna itu raudhah maupun makna-makna yang lain. Jadi begitu juga ketika kita meyakini menghadiahkan amalan umroh. Kalau bentuk hadiah, kita boleh menghadiahkan umroh itu. Kalau yang pertama kewajiban, kalau kita belum pernah berangkat umroh, maka umroh itu menjadi wajib untuk kita. Atimul hajja wal umrota lillah. Maka jadikanlah umroh dan atimul hajja wal umroh, haji dan umrohmu adalah karena Allah, karena kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang meyakini bahwa umroh itu adalah wajib, ziarah juga wajib untuk pertama kali. Kalau kita sudah pernah, maka yang kedua kalinya boleh kita yang niatnya adalah niabatan, badal. Badal itu artinya kita menggantikan ada orang-orang tua kita yang belum sempat umroh, kita membadalkan dia secara keseluruhan. Kalau saya biasanya, kalau saya badalkan orang, saya membadalkan bukan hanya umrohnya saja, bukan hanya ziarahnya saja, saya badalkan sekaligus dengan sholat selama di Mekah, sholat selama di Madinah, hatam Quran selama di Mekah, hatam Quran selama di Madinah. Itu yang biasanya saya lakukan kalau saya membadalkan orang untuk umroh. Saya juga sampaikan kalau ada sahabat-sahabat yang lain minta dibadalkan dari orang tuanya yang sudah meninggal, kita siap. Saya siap, kemudian putra saya juga siap untuk menerima badal yang dalam tanda petik bukan hanya sekedar menjalankan prosesi umroh, tetapi juga berikut menghatamkan Al-Quran di Mekah, di Madinah, dan juga sholat qadha 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selama di Mekah maupun di Madinah. Itu biasanya badal yang saya lakukan untuk ada teman-teman dari Singapura yang pernah membadal, nanti kita bikinkan sertifikatnya untuk itu. Jadi artinya ada umroh badal, ada umroh hadiah, ada umroh kewajiban. Jadi umroh kewajiban untuk kita, umroh badal untuk orang yang kita ingin badalkan namanya. Para ulama khususnya Said Al-Mar'ashi juga menerima badal sholat, yang mereka membadalkan sholat dari apa yang dia dapatkan dari badal sholat itu. Dia belikan buku, kemudian dia mengumpulkan buku di perpustakaan Said Al-Mar'ashi, sehingga para marja-marja, para ulama-ulama menerima, tanda petik menerima upah. Bukankah Rasulullah juga menerima upah berupa mawaddah? Ma as'alukum alaihil ajar illal mawaddata fil qurba. Jadi upah kita terhadap jasanya Rasulullah adalah mawaddah kita kepada Rasulullah. Wa ma sa'altukum min ajrin. Apapun yang kami minta dari upah itu, pahala daripada upah itu, fahuwa lakum. Ada 10 ayat Al-Quran, nanti ada kesempatan saya broadcast. Semua amal kita, doa kita, perbuatan kita. Ada orang menanyakan, kita kenapa Rasulullah perlu kita doakan? Salawat kita kepada Rasulullah berarti doa kita kepada Rasulullah. Apa yang perlu dari kita, apa yang Rasulullah perlukan dari doa kita? Hakikat doa kita, salawat kita kepada Rasulullah. Bukan untuk Rasulullah, tapi untuk diri kita sendiri. Semua amal ibadah yang kita lakukan, bukan untuk Allah dan bukan untuk Rasulullah, semuanya balik kepada diri kita sendiri. Jadi ada badal umroh, ada hadiah umroh, ada kewajiban yang kita lakukan untuk umroh secara pribadi. Nah, itu yang saya sampaikan kepada siapa tadi yang tanya? Sokda.
Cik Saudah ya, Cik Ya. Saudah kan udah jelas, dia paham ya? Iya, sedikit Jadi Nah, sebentar Ustaz, sebentar. boleh, boleh. Jadi Ya. kalau kita buat badal Ha. seseorang tu tentang kita harus lakukan solat, kita solat dulu ataupun kita badalkan orang yang tertentu ni, atau macam mana Ustaz? Itu yang Ya, saya kurang faham. prosesi umroh yang namanya umroh itu kita berada di miqat. Di miqat ada 5 amalan. Nah, waktu kita niat di miqat itu niat niabatan. Saya dengan sengaja untuk melakukan umroh mufrodah ini sebagai niabatan, sebagai badal, sebut nama orang satu saja, tak boleh banyak. Kalau niat badal, tapi dia syarat dia sudah meninggal. Jadi satu orang saja kita niat badal, itu niat badal. Sehingga prosesinya ada 5 amalan di miqat, yaitu kita mandi, melepas pakaian, mandi, berpakaian ihram, kemudian sholat ihram dan baca talbiyah. Ketika kita sampai di Ka'bah, kita sempurnakan 5 amalan umroh kita, yaitu 5 amalan itu apa? Tawaf di Ka'bah, sholat tawaf, kemudian kita sa'i, tahallul, kemudian kita tutup dengan tawaf nisa. Jadi ada 5 amalan di miqat, 5 amalan di Mekah. Jadi 10 amalan itu semuanya waktu kita niat untuk masuk ke Ka'bah, niat itu sebagai badal. Kita sebutkan bahwa amal perbuatan ini sebagai badal kita kepada orang yang kita badalkan. Kalau kita hadiah, kita niat hadiah, kita boleh sebut namanya untuk pertama kali. Berapa banyak yang mau kita hadiahkan, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Kita sebut nama-nama yang kita ingin hadiahkan. Itu namanya hadiah. Jadi umroh hadiah. Ada umroh badal. Sama seperti kita sholat qadha, ada sholat hadiah, ada sholat qadha. Kalau sholat qadha, kita mengqadai untuk diri kita dulu. Tidak boleh kita mengqadha untuk diri kita, kemudian untuk orang lain juga nggak boleh. Kalau qadha untuk kita satu-satu. Qadha untuk zuhur, qadha untuk asar, qadha untuk maghrib, dari waktunya kapan saja. Kalau kita qadha untuk orang lain, kita bisa mengqadhanya juga kapan saja, tetapi harus disebut nama orang yang kita qadhain atau kita niabatankan atau kita badalkan itu. Jelas? Oke. Saudah. Sedikit Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya summarize sedikit, Cik, sudah. Jadi untuk di Madinah, insya Allah nanti kita akan cari satu hari khusus dari santri kita, santri Abah, yang akan jamaah nanti masuk bareng-bareng ke Raudhah. Minimum 1 hari pasti nanti semua dari akhwat akan digiring masuk bareng-bareng. Itu dari umroh insya Allah, dari kami insya Allah ada 1 hari khusus. Nah, apabila nanti mau masuk lagi, nah boleh daftar app atau macam mana, nanti kita bisa discuss tentatif lah, karena di sana itu bisa penuh, bisa kadang sepi, bisa kadang juga di luar agenda, kadang app-nya error, application-nya error. Nah, itulah macam-macam banyak reason macam itu. Kita sudah prepare satu dari santri Abah nanti yang akan guide khusus akhwat yang bisa masuk ke Raudhah. Itu Cik Soda. Yang kedua nanti di umroh itu tadi itu ya, kita mulai dari umroh itu ada rukunnya masing-masing. Macam kita nak zakat, macam kita nak haji, puasa, itu ada hadiah, ada qadha, ada wajib. Ada yang fardunya. Nah, itu tergantung, kita depends what are we going to do. Kita mau macam kita nak umroh mufradah, umroh kita nak badal, nah itu nanti kita harus ada rukun-rukunnya. Boleh tanya live, boleh tanya juga in WhatsApp group. Nanti kita juga akan sedikit di umroh fisikal nanti akan kita kasih sedikit gambaran, mungkin kalau bisa ada PPT, format PowerPoint, presentation, video sedikit nanti untuk bisa kita jelaskan bagaimana tata cara rukun-rukun, nah macam mana kita nak umroh badal, macam mana umroh nak hadiah. Nah, seperti itu insyaAllah Cik ya. InsyaAllah clear enough. Cik Sudah. Cik Ros boleh terakhir? Ustaz, saya nak tanya, minggu depan ada physical meeting kan di 115. Itu hari apa? Hari Khamis atau hari Jumaat? Sebab kalau hari Jumaat saya rasa mungkin kita yang sibuk
Ya, Ah. kita masuk di Singapura tuh 26 what days? Hari 26 Kalau hari itu Kamis malam, dia Thursday, Kamis. Kamis. Thursday. Thursday night. So dia punya meeting physical tu is on Thursday night ataupun Friday. Sebab Both. kalau Friday tu rasanya besok kita dah sibuk-sibuk kan. Mungkin kalau anak-anak nak datang ke, nak bertamu ke rumah kita, jadi kita susah nak hadir kalau hari Jumaat. Ya, nanti yang mau hadir it's okay, nanti kita juga akan jumpa. Jadi artinya kita tentukan dulu, kita timetable kita tentukan dulu. Bila yang bisa hadir, tak ada paksa wajib hadir. Mau hadir juga oke, tak hadir juga tak apa, tapi nanti kita jumpa hadir semua bila kita di airport. Di airport ini kalau tak hadir tak ada berangkat lah. Jadi artinya it's okay kalau ada tamu itu tinggal diatur. Masa ada tamu 24 hour. You can change harinya. Tamu dan datang Because on Friday night selalu kan kalau Ustaz Anu kan Friday night kan, bukan day. Kalau daytime okey lah. Kalau Friday night kan kita ada busy sikit lah maksud dia. Tak apalah, nanti kita musyawarahkan lagi. Tapi Encik Kamsia itu saya sudah sempat bicara sama Syekh Sa'ban sama presiden mantan presiden Encik Mahmud. Tempoh hari saya jumpa juga di Iran, di Tehran. Dia bilang dia mau nak bagi waktu. Cuma dia bilang malam Jumaat itu ada ustaz juga yang nanti nak ngasih sampaikan, bukan saya. Ada ustaz dari Indon yang akan menyampaikan acara malam Jumaat katanya. Bila dia ada waktu kita di malam Jumaat itu kita bisa datang. Kalau tak, ya kita boleh atur di paginya atau siangnya. Itu nanti tentatif. Kita nanti akan kita cakap ada tempat yang mau disiapkan untuk kita itu di Jumat malam. Itu bila kita ada punya tempat. Bila tempat itu kita tak pakai misalnya tempat Al-Hikmah kata Pak, tak pakai misalnya. Kita nak pakai tempat mana yang lebih dekat. Nanti kita bisa musyawarah jam berapa mana suara terbanyak yang nak kita pilih. Kita tentukan. Saya sebagai pembimbing anytime saya siap karena kita masuk sore mungkin kita petang lah ya, petang hari kita nak ziarah dulu Habib Nuh. Bila selesai ziarah Habib Nuh kita nak istirahat sikit di hotel. Nanti bila kita nak jumpa, kita atur waktu kita, nanti kita tengok timetable kita untuk kita jumpa yang mana yang terbaik. Nanti Hadi bisa di arrange waktu yang terbaik. Apa kita nak pakai tempat yang dilakukan oleh Al-Hikmah. Al-Hikmah siapkan kita cuma 1 malam kalau nggak salah. Tapi dia bilang boleh pakai hari yang lain. Karena itu ada satu ustadz yang akan menyampaikan di malam Jumat. Mungkin waktunya panjang sehingga kita tak bisa ambil di malam Jumat itu misalnya. Kita boleh di Jumat paginya atau Jumat sorenya. Sabtu kita sudah pergi. Jadi kita boleh ambil di tanggal 27, 2 kali pertemuan misalnya, atau di malam 28. Kalau 28 pagi karena kita berangkatnya jam berapa? Kita berangkat Sabtu 5 PM. Ya, jam 5 sore. Saturday. 5 petang. 5 petang. 5 petang mungkin kita bisa jumpa di airport. Kita duduk di airport untuk kita dia cakap-cakap di airport 1-2 jam di airport. Kita sambil nunggu, kita boleh inilah, boleh bertukar pikiran, bercakap bila kita ambil. Bila tak dapat 2 kali, 1 kali mungkin di airport. 1 kalinya kita di tanggal 27. Nanti kita coba musyawarahkan di sini, nanti diputuskan atau nanti saat kita jumpa nanti di mana kita nak putuskan. Boleh hari ini kita malam ini kita nak putuskan, silahkan usulan yang mana. Kita jam berapa nak jumpa? Apa kita jumpa di Al-Hikmah 1 malam saja, 1 kali saja. Kapan waktunya, siang atau malam atau pagi? Nanti dimusyawarahkan. Nanti 1 kali lagi kita jumpanya di airport. Boleh nanti Hadi buat semacam voting di WhatsApp. So that voting measure us, kapan bisa kita determine us, kapan waktunya kita untuk bisa physical time. Tadinya saya dan Adhar udah buat macam nak physical manasik itu 26 night and 27 night, 2 times. Malam Jumat, malam Sabtu. 2 days, 2 nights.
malam Jumat dipakai oleh ada Tapi Ustaz. dia tapi ada berita nih baru kita ada malam Jumat itu dipakai, jadi mungkin 1 hari aja. Apabila Cik Ros tak bisa ini, ya mungkin hari Sabtunya lah Cik. Kita standby at Changi kan mungkin 1 PM lah. I think bisa lah nanti tetap terus kita pandu juga. Tapi nanti ada sedikit saya nak bagi name tag macam ni. Name tag lihat tak? Ntar saya matikan dulu nih. Akan ada name tag nanti. Saya akan bagi-bagi boleh ini name tag to all. Terus ada bag, ada sling bag, ada juga kita punya shawl sedikit. So our attribute biar kita nanti gampang lah jumpanya, tidak hilang. Kita juga nanti bareng dengan jutaan orang, jadi kita punya atribut dari travel. Saya akan sedikit bagi-bagi dan juga ada name tag dan ada briefing singkat dari itinerary yang sudah akan kita update lagi. Macam itu, Cik Ros. InsyaAllah dipermudahkan. Amin. Amin, insyaAllah. Cukup, kalau tak ada lagi soalan, saya akan nak tutup baca sholawat dan doa terakhir perjumpaan kita. InsyaAllah cukup. Ya, sama-sama. Pertanyaan insyaAllah cukup ya. Kita hadiahkan majelis kita ini, majelis ilmu ini buat Rasulullah, buat ahli baitnya, buat semua orang yang banyak jasanya kepada kita dalam rangka kita ingin menjalankan kewajiban kita, mengqadha, kemudian membadalkan, menghadiahkan apa yang kita niatkan dari rencana kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita, dan kita akan hadiahkan majelis ini, dan doa ini kita juga panjatkan kepada orang-orang yang titip doa kepada kita, ala hadhihin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah qabla as-salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil akhirin wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mala'il a'la wa shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammad al-wasila wa الشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة. اللهم إنا آمنا بمحمد وآله ولم نراهم فلا تحرمنا يوم القيامة رؤيتهم وارزقنا صحبتهم وتوفنا على ملتهم واسقنا من حوضهم مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم كما آمنا بمحمد وآله ولم نراهم فأرنا في الجنان وجههم. اللهم بلغ روح محمد أن تحية كثيرة وسلاما. اللهم إنا نسألك بحق الزهراء وأبيها وبألها وبنيها مسير المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وجعلنا نورا في أبصارنا والبصيرة في ديننا واليقين في قلوبنا والإخلاص في أعمالنا والسلامة في أنفسنا والسعة في أرزاقنا والشكر لك أبدا ما أبقيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم قل لي ولك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة ولينا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وامن علينا برضاك وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال بسعة من رحمتك وفوزا عندك. اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة دعانا به مستجابة وجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية
وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا رحما نظرة رحيمة نستكمل بها كرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده محمد صلى الله عليه وآله بكأسي وبيد ريا رويا سائغا هنيئا لا أزمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very Waalaikumsalam. much everyone. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, Syukran. mantap. Syukran Hadi, terima kasih. Syukran. Ya. Kita sama-sama Cik. Ya, fi amanillah. Taqabbalallah. Sampai jumpa nanti hari Tante 26 ya. Insya Allah. Assalamualaikum.